bangun, dusel-dusel dulu ya kan. Pemirsa Intens Investigasi. Keharmonisan rumah tangga Amanda Manopo dan Kenny Austin kini jadi sorotan. Tapi apa sebenarnya rahasia di balik senyum manis mereka? Bagaimana rasanya menjadi istri saat rutinitas pagi dimulai dengan momen manja-manjaan bersama sang suami? Apakah Amanda benar-benar sigap menyiapkan sarapan dan bekal untuk Kenny Austin? Bagaimana pasangan ini menghadapi kesibukan masing-masing sampai hanya bisa bertemu antara jam 10 hingga 11 malam? Apakah cinta dan komitmen bisa tetap terjaga di tengah padatnya aktivitas? Dan momen quality time mereka, treatment wajah bersama, hangat dan romantis. Apakah ini sebagai bukti cinta? Dan bagaimana pula, Amanda rupanya sudah menyiapkan impian besar. Momongan pertama mereka, rumah impian dan masa depan yang utuh bersama Kenny Austin. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, keharmonisan rumah tangga Amanda Manopo dan Kenny Austin kini kembali mencuri perhatian publik. Ya, seakan ingin berbagi kebahagiaan terkait statusnya yang kini telah berubah menjadi istri, Amanda Manopo yang ditemani sang suami, Kenny Austin pun berbagi cerita mengenai rutinitas hariannya setelah menikah. Saat ditemui awak media kemarin, Amanda menceritakan bagaimana rutinitas hariannya bersama sang suami saat bangun pagi, di mana mengawali dengan bermanja-manjaan dengan suami. Setelah itu, Amanda pun langsung sigap bertanya kepada Kenny seputar sarapan pagi hingga bekal makan siang yang nantinya akan dibawa Kenny ke lokasi syuting. Selain itu, Amanda bahkan mengungkap bagaimana sibuknya mereka berdua hingga untuk bertemu kembali di rumah. Amanda dan Kenny baru bisa bertemu antara jam 10 hingga jam 11 malam. Namun tak hanya mengungkap kesehariannya sebagai istri, Amanda juga bercerita tentang momen-momen quality time mereka. Salah satunya, keduanya yang kerap melakukan treatment wajah bersama, menambah kesan romantis sekaligus hangat dalam hubungan mereka yang kini tampak harmonis. Mungkin salah satunya ya bisa dibilang seperti itulah. Jadi kalau misalkan kita memang waktu luangnya cukup lumayan banyak, salah satu quality time kita ya treatment bareng gitu. Perbedaannya ya bangun, dusel-dusel dulu ya kan, terus habis itu pagi biasa saya duluan yang bangun, nanya mau sarapan apa, terus mau bawa bekal apa buat nanti makan siang. Terus dia kerja, saya kerja, nggak ketemuannya nanti di rumah aja. Itu kan sama-sama sibuk kan, sibuk masih karena punya aktivitas masing-masing. Jadi ya palingan sekitar jam 11, jam 10, jam 11, sekitaran segitu baru Kenny pulang. Yang penting saya udah di rumah. Amanda Manopo kemudian membocorkan menu masakan yang paling sering ia buat untuk Kenny Austin, yaitu nasi. Namun, Amanda mengaku masih berusaha menghadirkan variasi menu agar suaminya tak bosan. Salah satunya adalah angkek, masakan khas Medan yang menjadi favorit Kenny. Menariknya, setelah beberapa bulan menikah, Kenny pun mengungkap bahwa berat badannya bertambah. Iya dong. Iya dong. Apa menu yang disiapkan? Nasi, biasanya pasti nasi. Tergantung mas, beda-beda menu sih mas. Kalau sekarang akhir-akhir ini dia karena memang kebetulan ada mamanya Kenny, tapi mama Kenny udah pulang balik lagi ke Medan kemarin dia pengennya masakan Chinese angke. Angkang. Sabar dong, kan warga baru Chinese.
Biasanya kalau menu-menu gitu ya aku juga nggak terlalu jago masak banget, pasti masih melihat-lihat lewat dari aplikasi lah ya, menu-menunya, bahan-bahannya apa, cara masaknya seperti apa gitu. Kadang-kadang juga kayak belum pernah aku masak, nanti Kenny yang ngasih linknya, aku mau makan ini ya nanti tinggal dibuat. Cobain ini, Ya. kayaknya enak. Sebagai pasangan pengantin baru, Amanda dan Kenny Austin masih terus membuat publik tersenyum dengan kemesraan mereka. Seperti baru-baru ini, di mana Amanda terlihat setia menemani sang suami tercinta menghadiri acara rilis proyek film terbarunya. Dengan senyum lembut dan tatapan penuh cinta, Amanda tampak begitu mendukung kesibukan sang suami tercinta. Dan di balik kehangatan itu, terselip ungkapan manis yang langsung mencuri perhatian publik. Ungkapan yang tak hanya bikin baper, tapi juga menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah ini tanda awal dari kolaborasi romantis mereka di dunia hiburan? Atau justru ada kisah lain yang lebih dalam di balik senyum bahagia mereka berdua? Ini lo kalau wawancara dia. Dia tuh selalu trending loh wawancaranya. Ikut support datang di film gimana Kak? Sekarang pakai ini. Mandra, ini kapan bulan madunya? Kapan ini kerja terus? Bulan madu. Bulan madu nggak? Tiap hari udah bulan madu mas. Ada rencana untuk keluar negeri nggak Kak? Udah dipencet belum? Amanda ada rencana keluar negeri? Rencana bulan madu kemana nih Kak? Rencana bulan madu kemana nih Kak? Seri-seri biasa kayak gitu kan mungkin. Atau keluar negeri Kak? Doain aja ya, soalnya schedule sendiri juga bingung. Sibuk kerja semua? Iya benar. Selama seminggu ini dari masakin. Semuanya favorit, nggak ada yang kurang. Makasih. Doain aja, kasihnya sama Tuhan. Sebelumnya, Amanda Manopo sempat berbagi tentang impiannya sebagai seorang istri. Dengan wajah berbinar, ia mengaku ingin segera memiliki momongan bersama sang suami, Kenny Austin, tanda kesiapannya membangun keluarga kecil yang utuh. Tak hanya itu, pasangan ini juga tengah menyiapkan mimpi besar lainnya, membangun rumah impian mereka sendiri, tempat yang kelak menjadi saksi perjalanan cinta dan kehidupan baru yang mereka mulai bersama. Meski masih mempertimbangkan jarak dan pekerjaan yang berpusat di Jakarta Selatan, Amanda yakin bahwa selama ada cinta dan komitmen, setiap rencana indah pasti bisa diwujudkan bersama. Maka seperti inilah rencana manis Amanda Manopo dan Kenny Austin, membangun bukan hanya rumah, tapi juga masa depan yang mereka impikan bersama. Kita udah mulai nyari-nyari rumah dari sebelum kita menikah sampai kita menikah, kita udah mencari mana yang terbaik. Cuma untuk sementara waktu karena aku masih bekerja juga di daerah Jakarta Selatan, dan jadi kita memilih untuk sementara waktu tinggal di rumah Jakarta Selatan dulu. Tapi nanti kalau misalkan kita udah ngerasa ini rumah yang kayak kita banget, baru kita akan pilih kita mau tinggal di mana. Di sisi lain, kebahagiaan pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin ternyata juga membawa kebahagiaan tersendiri bagi sosok Fajar Sadboy. Dengan wajah sumringah, Fajar mengungkapkan rasa ikut senangnya melihat Amanda akhirnya menemukan pasangan hidupnya. Tak hanya itu, Fajar juga bercerita tentang komunikasi hangatnya dengan Amanda, terutama setelah keduanya sempat terlibat dalam proyek syuting bersama. Baginya, Amanda bukan sekadar rekan kerja, tapi sudah seperti seorang kakak yang perhatian dan dewasa. Menariknya lagi, Fajar tak segan melontarkan candaan manis tentang pasangan ini. Ia menyebut Amanda dan Kenny adalah pasangan yang begitu serasi. Bahkan saking cocoknya, Fajar berseloroh kalau keduanya bisa punya 12 anak. Iya, alhamdulillah. Dan serius beliau tuh baik banget ya, padahal kemarin masih cantik-cantiknya. Tapi udah nikah ya udah. Ya kalau ketemu itu nyapa gitu. Iya serius.
baik banget. Aku aja waktu datang ke pernikahan dia, wajar, langsung dipeluk. Solid banget ya, so sweet gitu loh, so sweet. Iya, sosis. Iya, beliau baik banget, mandiri, kedewasaannya juga dapat ya. Kurasa beliau itu kalau soal dewasa, beliau dewasa banget ya. Tapi kalau soal halus atau baik tergantung dari seseorang yang bertemu sama Kak Amanda gimana. Kalau kamu biasanya? Biasanya ya kadang beliau halus sama saya, kadang beliau udah deh pasrah, mau gimana lagi ya, kalau bukan dingin paling diledekin mulu, kayak bahasanya kayak gitu. Beliau baik banget sama saya, Kak. Dan beliau juga kadang kalau di base camp gitu sharing ngobrol-ngobrol, bagi pengalaman cerita kayak apa ya, kisah asmara. Bilang, Jar, next time lo kalau mau cari pacar tuh atau mau cari cewek, yang cari yang benar-benar dia itu baik sama lu, bukan cuma ngemanfaatin lu doang, Jar. Beliau lembut banget gitu, halus banget. Beliau humble ya banget. Iya. Humble. Baik, serius. Beliau baik banget. Cocok banget tuh kamu. Iya. Mana cocok? Bang Kenny punya otot nih. Kak Amanda juga punya otot. Dari otot tangan, otot otak, berpikir, otot bekerja, otot profesional, banyak lah. Jadi kayaknya mereka berdua itu emang udah paling the best banget ya. Menepikan Amanda Manopo yang ungkap hal mengejutkan usai jadi istri Kenny Austin. Lantas seperti apa pula momen sakral detik-detik penuh haru saat Amanda Manopo dan Kenny Austin diberkati oleh Pendeta Gideon Simanjuntak hingga keduanya sah menjadi pasangan suami istri? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Selain itu, dalam momen sakral yang digelar pada 10 Oktober 2025 lalu, suasana haru menyelimuti saat Pendeta Gideon Simanjuntak memimpin pemberkatan pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin. Dengan doa lembut penuh makna, keduanya resmi dipersatukan sebagai suami istri di hadapan Tuhan dan keluarga tercinta. Harunya kian terasa ketika ayah Amanda, Ramon Gunalugu, dengan mata berkaca-kaca menghantarkan putrinya ke pelaminan, menyerahkan tangan Amanda kepada Kenny sebagai simbol restu dan peralihan tanggung jawab seorang ayah kepada menantu. Tangis bahagia pun pecah menyatu dengan rasa syukur dan cinta mendalam dalam momen sakral penuh makna ketika doa, restu dan kasih menjadi satu dalam ikrar janji suci mereka. Dia
lain. Sang kakak, Angelika Manopo, mengungkap alasan Amanda menyiapkan 1 kursi khusus di hari pernikahannya sebagai simbol kehadiran mendiang ibunda tercinta yang telah berpulang pada 2021 lalu. Langkah itu menjadi wujud penghormatan dan kasih sayang Amanda kepada sang bunda yang selalu ia rindukan. Angelika juga menggambarkan Amanda yang tengah diliputi rasa cinta mendalam pada Kenny Austin, bahkan sering bermanja-manja karena sifatnya yang ekspresif dalam menunjukkan perasaan. Sebagai kakak, Angelika pun menyertai kebahagiaan itu dengan doa dan wejangan hangat agar rumah tangga Amanda dan Kenny senantiasa diberkati dan dipenuhi cinta. Iya, itu memang kita persiapkan sih, karena kan memang dari saya pribadi kan dulu waktu pernikahan kan masih ada mami. Cuman kan ternyata tahun 2021 kan mami dipanggil Tuhan. Nah, pas saat kemarin Manda melangsungkan pernikahannya, ya kita ingin adalah mami in memoriam mami lah gitu. Kita sebagai bentuk mengingat kayak kalau ada mami, ya menghormati, dan juga kayak ya sebetulnya kalau bisa ya kayak happy lah kita kalau misalnya mengingat mami di masa-masa yang memorable buat kita lah gitu. So ada kursi lah untuk mami juga di situ lah, untuk in memoriam ada mami juga di situ. Iya. Itu sebenarnya nggak bermaksud apa-apa juga, nggak ada artinya juga, nggak. Cuman kita pengen juga di situ untuk sebagai rasa menghargainya kita, rasa sayang kita juga kepada mami. Kalau mereka bersama ya gitu ya, paling biasanya ya manja-manja, ya, gimana sih orang pacaran? Gimana sih Mas? Gimana sih kalau Mas juga lagi pacaran, gimana ya, pasti adalah lucu-lucunya gitu lah. Ya sama lah mereka juga, yang namanya orang lagi kasmaran ya pasti ada lucu-lucunya juga, cute-cute-nya gitu Mas. Yang aku pernah sampaikan ke Manda sih lebih kayak ke Manda kan bentar lagi akan jadi istri, harus jadi pendoa bagi suaminya Manda gitu kan. Terus pastinya Manda harus menopang suami lah gitu, dan juga ya sama-sama berjuang lah mereka berdua untuk saling merendahkan egonya. Dan pastinya kita juga ingetin dari sekarang gitu kan, kalau yang namanya pernikahan pastinya kedepannya pasti akan ada tantangan, dan gak mungkin terus di atas, pasti akan ada ups and down, betul. Jadi itu yang kita ingetin lah, kalau kayak gitu ya jangan pernah jangan pernah saling inilah, harus bersatu punya satu visi misi yang kuat lah gitu. Terutama mereka kan menikahnya perlu Tuhan kan gitu, jadi harus sama-sama berjuang untuk terus takut akan Tuhan lah. Doanya pastinya Amanda dan Kenny menjadi pasangan yang takut akan Tuhan, yang selalu selalu ingat gitu akan penyertaan Tuhan, akan hubungan mereka berdua. Jaga ego masing-masing juga. Manda harus menghormati Kenny, begitupun juga Kenny harus mengasihi Manda sih. Meninggalkan tangis haru yang pecah pada momen pemberkatan, lantas seperti apa pula Pendeta Gideon dan istrinya Amanda Zevanya mengungkapkan perjalanan spiritual Amanda Manopo dan Kenny Austin. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, Pendeta Gideon Simanjuntak bersama sang istri Amanda Zevanya mengungkap kisah spiritual di balik perjalanan cinta Amanda Manopo dan Kenny Austin menuju pernikahan.
Menurutnya, keduanya tak sekadar saling mencintai, tapi juga menapaki setiap proses dengan ketulusan dan kerendahan hati, termasuk menjalani konseling pranikah yang dipimpin langsung oleh sang pendeta. Sebagai pemberi berkat di hari bahagia itu, Pendeta Gideon menyaksikan sendiri bagaimana Amanda dan Kenny menempatkan Tuhan di pusat hubungan mereka, cinta yang bukan hanya dipersatukan oleh perasaan, melainkan juga oleh iman dan keyakinan yang mendalam. Oh iya, sebelumnya kan juga baptis Amanda juga kan, dan juga baptis Kenny. Karena saya lihat, kami berdua melihat baik Amanda sama Kenny punya kerinduan yang mendalam untuk kenal Tuhan. Jadi ketika mereka dengar ada baptisan, kami juga sedang dalam berjalan proses buat konseling pernikahan. Jadi saya bilang sama Kenny ada baptisan. Oh mau banget, dia panggil saya Bang. Nah jadi dia baptis, ikut konseling, dan puji Tuhan juga saya ngelayanin konselingnya. Kami banyak cerita, banyak ngobrol, dan Kenny saya sih ngelihatnya dia sungguh-sungguh mau kenal Tuhan ya. Dan dibaptis lah, dan selesai baptisan ya kita lanjutin konseling pernikahan. Dan seperti yang semua teman-teman tahu, kemarin mereka pernikahan terheboh ya 2024 kalau nggak salah. Mengagetkan, ya mengejutkan. Kalau sama Amanda sih kenal udah cukup lama, dan kalau proses konselingnya sendiri, kalau konseling pernikahan kurang lebih 2-3 bulan ya. 2-3 dia ya kurang lebih sih. Seperti itu sih. Dia datang ke rumah, bahkan kemarin Jumatnya nikah, kita jam 9 sampai jam, saya lupa ya, setengah 12 kah atau jam 11 masih konseling sambil taruh goodie bag dan sebagainya. Baik Kenny sama Amanda, saya lihat mereka nggak ngartis ya. Mereka tuh datang dengan hati yang terbuka, cerita, bahkan Amanda konseling, saya sama Kenny. Saya sampai tahu dia suka naik gunung, saya sampai tahu dia suka main pedal dan sebagainya. Jadi kita take it serius sih konseling mereka. Jadi kayak janjian konseling juga gitu, Kak, Kenny baru dapat izinnya jam segini, nggak apa-apa nggak gitu. Jadi terlihat memang komit dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen